Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video tentang ekosistem mangrove di hutan mangrove Wonorejo, Surabaya. Dan anggota kelompok kami terdiri dari Halo, nama saya Dwi Putri Chandra Pratiwi, 240240201200007. Saya Muhammad Aulia Fajar Kurniawan. Halo, perkenalkan nama saya Lutfia Dian Karima dengan NIM 24020120140140138. Perkenalkan, nama saya Nasya Kasulhawura dengan NIM 24020120130130122. Halo, perkenalkan nama saya Marsha Bel dengan NIM 24020120120140172. Hutan mangrove atau sering disebut juga dengan hutan bakau. Hutan ini tumbuh di sepanjang pesisir pantai, muara sungai, bahkan ada yang tumbuh di rawa gambut. Komunitas dan pertumbuhan hutan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor alam, seperti tipe tanah, salinitas, dan pasang surut, serta hempasan gelombang. Berbagai spesies mangrove memiliki strategi dalam menghadapi kondisi ekstrim lingkungan hidupnya. Spesies mangrove tertentu juga memiliki kemampuan menghindari penyerapan garam dari tempat mereka bertumbuh dan berkembang biak. Sementara spesies lainnya memiliki kemampuan dalam mengeluarkan garam dari kelenjar khusus daunnya. Kawasan hutan mangrove Wonorejo yang berlokasi di Jalan Raya Wonorejo nomor 1, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Kawasan hutan mangrove Wonorejo ini sebagai salah satu destinasi wisata andalan di kota Surabaya yang terkenal akan kerimbunan hutan mangrove-nya serta kekayaan fauna di dalamnya. Sehingga hal ini menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing untuk berkunjung. Untuk dapat masuk ke kawasan ini, pengunjung tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun, bagi yang ingin merasakan sensasi menyusuri hutan bakau, harus menyeberang dengan perahu. Pengunjung cukup membayar tiket sebesar Rp25.000 untuk dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak. Tarif tersebut berlaku pada weekday dan weekend. Pengunjung bisa menyusuri muara Sungai Berantas dengan perahu untuk mengetahui kekayaan hayati yang dimiliki oleh hutan ini. Pengunjung hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Selain perahu, pengunjung juga bisa menyewa speedboat kapasitas 6 orang dengan biaya sekitar Rp300.000. Wisata hutan mangrove Surabaya kini dikembangkan pemerintah sebagai rekreasi dan edukasi bagi para warga. Selain dapat menikmati keindahan alamnya, para pengunjung bisa mengenali berbagai jenis mangrove di wisata hutan mangrove ini, seperti nyamblung, gedangan, teruntum, kateng, tanjang wedok, jeruju, bintaro, api-api, perepat, mata buaya, werus, tinjang, alur, buta-buta, cemara udang, tuba laut, nyirih, bogem, putut, nipah, tanjang, dan bidara. Ekowisata mangrove Wonorejo Surabaya mempunyai beberapa biodiversitas flora dan fauna. Biodiversitas flora diantaranya tanaman mangrove tipe Avicennia alba Bloom, Nympha fructicans, dan Exocaria agaloka. Avicennia alba Bloom atau tanaman api-api merupakan jenis tanaman pionir yang bisa ditemukan di habitat rawa mangrove di lokasi pantai yang terlindung. Selain itu juga dapat ditemukan di wilayah sepanjang garis pantai dan umumnya menyukai bagian muka teluk. Akar tanaman ini membantu pengikatan sedimen dan mempercepat proses pembentukan daratan. Tanaman ini melakukan pembungaan sepanjang tahun dan juga memiliki buah vivipar yang berbuah pada tanaman yang masih menempel di pohon. Tanaman api-api memiliki ketinggian mencapai 15 meter dengan kulit kayu berwarna abu-abu dan coklat kegelapan. Permukaan daunnya berwarna perak kelabu atau putih dengan susunan daun tunggal bersilangan. Memiliki bentuk lancet hingga lonjong dengan ujung yang runcing. Bunganya berada pada ujung atau ketiak daun dengan jumlah mahkota 5, jumlah helai kelopak 5, dan benang sari 4.
Buahnya berbentuk seperti cabai atau biji jambu mente dengan warna hijau kekuningan dan ukuran kisaran pada 2-4 cm. Klasifikasi tanaman Avicennia alba dapat dilihat pada layar. Yang kedua, tanaman Nympha fructicans atau tanaman nipah. Tanaman ini memiliki substrat hidup yang beragam dengan kadar air pada tanah tidak terlalu tinggi, salinitas rendah atau juga dapat tumbuh jauh dari pantai. Batang nipah menjalar di tanah membentuk rimpang yang terendam oleh lumpur. Hanya daunnya yang muncul di atas tanah hingga nipah seolah tampak tak berbatang. Akarnya serabut yang panjang bisa mencapai belasan meter. Dari rimpangnya tumbuh daun majemuk seperti pada jenis palem lainnya hingga setinggi 9 meter. Dan tangkai daun 1-1,5 meter. Daun nipah yang muda berwarna kuning, sedangkan yang tua berwarna kehijauan. Klasifikasi tumbuhan nipah dapat dilihat pada layar. Tumbuhan Exoecaria agaloka memiliki ketinggian mencapai 15 meter dengan kulit kayu berwarna abu-abu halus dan tidak memiliki bintil. Akarnya menjalar di sepanjang permukaan tanah dan seringkali berbentuk kusut dan ditutupi oleh lentisel. Batang, dahan, dan daunnya memiliki getah berwarna putih dan lengket yang dapat mengganggu kulit dan mata. Tumbuhan ini umumnya ditemukan pada bagian pinggir mangrove di bagian daratan atau kadang-kadang di atas batas air pasang. Tumbuhan ini hanya memiliki salah satu bunga saja, bunga jantan atau betina saja. Bunga jantan tanpa gagang lebih kecil daripada bunga betina dan menyabar di sepanjang tandan. Buahnya berbentuk seperti bola dengan 3 tonjolan dan berwarna hijau. Daunnya hijau tua dan berubah menjadi merah bata sebelum rontok. Penyebaran tumbuhan ini biasa di wilayah Asia tropis, termasuk Indonesia dan juga Australia. Berbagai jenis keanekaragaman hayati, terutama pada fauna, yang terdapat pada kawasan hutan mangrove Wonorejo, diantaranya adalah ular pohon, kadal, kepiting mangrove, kupu-kupu, burung, dan berbagai jenis fauna lainnya. Ekowisata mangrove Wonorejo ini mempunyai potensi sebagai ekoturism dan eduturism karena kondisi hutan yang masih alami. Keragaman flora dan fauna dapat direkomendasikan sebagai sarana pendidikan bagi kalangan pelajar maupun umum untuk lebih mengenal keanekaragaman hayati di wilayah pesisir. Menjaga dan melestarikan ekowisata mangrove terutama di daerah Wonorejo adalah hal yang sangat krusial. Mengapa demikian? Karena kawasan tersebut menyimpan banyak sekali manfaat, di antaranya mencegah degradasi lahan akibat abrasi, mengurangi dampak banjir di pemukiman warga, meningkatkan area tutupan hijau, membantu pengurangan emisi karbon, meningkatkan perekonomian petani dan warga sekitar. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.